Kali ini kita akan membahas bagaimana cara backup sistem Linux pada Debian. Berikut caranya. Backup 1, kemudian saya akan backup 2. Nah, ceritanya saya akan membackup file-file yang ada di backup 1 ini, di mana nanti outputnya, hasil backup itu akan saya simpan di folder backup 2. Jadi saya akan bikin file dulu ya mungkin. Oke, coba kita cek. Ada. Nah, jadi di dalam folder backup 1 sudah ada file ya, 3 file. File 1, file 2, file 3. Di sini saya akan melakukan backup. Oke, saya melakukan backup. Dan hasil backup akan saya simpan di backup 2. Oke. Nah, dari sini ada beberapa pilihan menu ya. Overview, folder to save, folder to ignore, storage location, scheduling. Oke. Nah, di sini file yang akan kita backup itu berada di folder to save. Jadi, folder to save ini adalah tempat atau lokasi di mana yang pengen kita backup. Nanti untuk hasil backup kita simpan di storage location. Jadi di storage location ini adalah tempat di mana kalian mau menyimpan hasil backup kalian. Nah, di sini ada storage location, Google Drive, network server ya. Kalau kita colokkan flash atau hard disk juga akan muncul. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau kita membackup sistem ya, itu ukurannya besar sekali. Jadi kira-kira bagusnya sih memang menyimpan hasil backup itu di external disk ya, baik itu di secara cloud, di online ya, seperti Google Drive, ataupun kita menyimpan di hard disk. Oke, nah, contoh di sini saya mau membackup file yang ada di desktop backup 1, oke, add, dan storage location akan saya pasang di backup 2. If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a power. Oke, sudah. Kembali ke overview. Di sini ada restore dan backup now. Kalau kita backup now, maka sistem akan backup di mana tempat yang sudah kita pilih tadi ya. Oke, kita backup now. Sudah melakukan backup. Nah, kalau tool ini dia bisa memberikan pilihan apakah file backup kita nanti mau kita protect dengan password atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita allow restoring without password, jadi kita nggak perlu password untuk bisa merestore file kita. Tapi kalau pakai password, berarti kalau kita mau merestore, kita memerlukan password. Tergantung untuk teman-teman aja, untuk keamanan kita pakai password ya, karena kita nggak pernah tahu. Oke, saya masukkan password di sini. Salah sepertinya. Oke, forward. Baik, backup complete. Kalau kita cek di backup 2, nah, ini adalah file hasil backup kita tadi, ya. Nah, sekarang coba saya akan kembali ke backup 1. Di sini ada 3 file. File ini sudah saya backup. Let's say saya melakukan kesalahan yang
menyebabkan file ini terhapus. Ya. Oke, terhapus. Kalau file kayak gini sih nggak masalah ya. Katakanlah ini file penting gitu ya, dan saya panik. Jadi saya akan melakukan restore dari tool ini. Oke. Sekarang klik restore. Restore from where. Jadi ini adalah tempat di mana kita meletakkan file backup tadi ya. Jadi kita pilih nanti backup yang mana. Nanti kalau udah, kita langsung forward aja. Nah, di sini ada pilihan lagi nih, restore from when. Jadi ini adalah tanggal atau waktu ketika kita membackup. Jadi kita mau ini kan karena saya punya satu backup aja, jadi dia terbaca jadi satu aja nih, punya satu doang. Tapi misalnya teman-teman melakukan backup lebih dari satu waktu, maka dia akan ada pilihannya nih. Kira-kira kita akan mengembalikan atau membackup di waktu yang kapan, gitu ya. Oke, saya forward. Restore file to original location, restore to specific folder. Artinya, kita mau merestore file tersebut ke original tempat yang kita backup tadi, atau kita akan restore ke specific folder, atau folder yang kita pilih. Ya, saya akan restore file to original location aja ya. Oke, forward lagi. Summary, backup, oke, restore aja. Nah, sekarang lagi melakukan restoring. Ini kita disuruh masukkan password yang tadi. Kita enter aja. Restore finish. Your file were successfully restored. Close. Kita cek di terminal. Nah, sekarang file kita udah kembali lagi. Oke. Jadi sih gambarannya seperti itu ya. Gambaran simpelnya seperti itu. Memang rata-rata file hasil backup ini kurang lebih dengan file yang aslinya. Jadi misalnya kalian backup file 5 GB ya kurang lebih segitu juga ya. Mungkin lebih kecil ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita mau membackup sistem root kita misalnya ya. Oke. Nah, ini semua akan kita backup. Mungkin kalau teman-teman yang yang udah paham, misalnya kalian mau otak-atik apa, dan itu konfigurasinya ada di mana, dan mungkin file itu aja yang kalian backup. Tapi kalau teman-teman yang masih belum terlalu mengerti mengenai sistem-sistem ataupun tempat-tempat di mana lokasi folder untuk file ini, untuk settingan ini, misalnya ya, otomatis kemungkinan kita akan membackup semua folder yang ada di root ini ya. Dan semua folder atau file yang ada di root ini ukurannya lumayan besar nih. Mungkin puluhan gigabyte. Jadi, ya kalian siapkan aja hard disk atau external disk yang untuk menyimpan hasil backup kalian itu ya. Oke. Jadi sih seperti itu cara kerja sistem backup yang ada di operasi Linux. Oke. Kalau seperti ini sih, jadi kita lebih tidak terlalu khawatir ya. Ketika kita melakukan percobaan atau ya otak-atik sistem Linux kita, karena kita udah punya backup-nya gitu. Jadi kalau suatu waktu terjadi error, sangat mudah kita mengembalikan file tersebut atau konfigurasi tersebut. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share. Sekian cara untuk membackup sistem Linux pada Debian. Terima kasih.